Saya itu sejak di Tokopedia saya sering belusukan versi saya lah. Jadi saya itu sering turun ke berbagai kota, saya meet up dengan merchant-merchant, saya duduk di tengah-tengah mereka, saya dengar, terus bahkan saya itu bikin WhatsApp group dengan merchant-merchantnya Tokopedia lah. Memang Coach kasih solusi. Coach Rene. Deriansyah. Ya Allah, orang ini saya Gua tahu. bawa. Wallah. Gua bawa. Gua minta sekali, Coach, Gua tolong bawa. kenalin gua sama Koleon. Tolong. Soalnya gua DM gak dibales, Coach, tolong. Nah, Gua curhat sentuhannya. ya langsung. ya Kalau Ini orang hebat ini, co-founder Tokopedia ini. Ya Allah. makanya kan kita gini, Der. Hmm. Masalahnya kan bukan DM dibalas nggak dibalas. Tapi buat kalian itu siapa yang nge-DM? Iya. Ternyata networking sepenting Networking itu ya. itu bukan siapa yang kenal Oh. lo, bukan siapa yang lo kenal, tapi siapa yang kenal lo dan kenal lo gimana. Dan hari ini kan dipertemukan langsung. Habis ini kalau DM pasti direspon, karena dia inget jenggot panjang, ya kan, baju nggak jelas, Iya, gitu iya, kan. iya. Oh, Deriansyah. Bukan nggak jelas, gue tuh entity gue, identitas gue. signature. Satu, Ya. dua, gue tuh nggak lepas dari 3 warna. Lo perhatiin deh. Coba, gue tes sama lo ya. Nih, mau dari mana lo? Putih. Sepatu. Putih. Ya, putih boleh deh. Putih. Yang warna solid dong, warna solid. Hitam, Enggak, warna yang nih. Ini Lo warna kayak- apa nih? Ini apa? fuchsia. Navy, Biru biru tua. Biru tua. Kos kaki, Oke, KPK, orange. 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 Oke. Nih, outer. Hijau. Hijau. Ya udah, gue tuh emang Tanda-tandanya. apa sih orang emang gue suka warna itu aja. Nah, Emang mengarah ke satu sih ya, yang Mengarah. satu itu memang Iya, penting sih. betul. Lu ngomong Makanya berdua, kalian ngomong tuh berdua, dihadirkan ngomong di sini. Tapi gini, on serious note, gue excited banget. Makasih kalian ada di sini. Terima Ya. kasih. Kita justru pengen bicara aplikasinya bisa kemana-mana sih. berdua. Tapi kan banyak orang yang susah kalau diceritain network secara theoretical tuh, gitu kan. Gue bawa aja contoh orang yang sudah membangun network dari sebagai engineer, terus menjadi terlibat dalam satu perusahaan yang paling gokil di Indonesia, namanya Tokopedia, Iya. yang sering kita ledekin juga sih. Tapi itu kan yang lain gitu ya. Dikit-dikit coba buka sahamnya gue tuh berapa? Coba Ya, buka. kayaknya dia udah di sini jadi nggak apa-apa lah. Dan kemudian perkenalan dengan para VC, para financier, para bankir, Iya. dan networknya kemudian bertambah lagi. Jadi sekarang masuk ke politik. Lu bisa ngebayang nggak sih? Ada begitu banyak hal yang perlu kita unpack di sini, yang mesti kita bongkar satu-satu. Satu, gimana menjaga kedisiplinan untuk benar-benar tahu di antara multiple network yang lagi dibangun, sebenarnya yang lu cari apa sih? Bukan cuman tap sound, bukan cuman making content, ya, bukan cuman apa namanya Der yang bahasa lu tuh? Apa sih? Aduh, gue suka lupa. Ini suka ngelempar-lempar sebenarnya dari kepala dia sendiri nih. Tentu Lupa. lempar gue aja. Yang mana? Entar dulu nih. Ini bahasa gue apa bahasa lu nih, Yang Coach? kita selalu nggak pernah sepakat tuh apa namanya? Apa sih? Personal brand. Nah itulah ya, ya sesuatu yang paling nggak bermanfaat di dunia ini gitu kan. Bukan cuma Bisa itu, debat nih. ya. Dan satu lagi yang paling penting, mengambil keputusan yang berkualitas. Jadi menurut gua contoh tepatnya ada di sini, karena lu dari mana kalian? Dari Pontianak. Pontianak Pontianak bisa bikin tuh pulau yang sama dengan IKN, tapi ya Dia udah anggaran masuk tuh ya. budget akan lebih banyak di IKN, sekitar 440 triliun. Ya. Oh, daripada bangun, Nggak tahu sih. bentar, daripada bangun 40 kota? Mendingan bangun 40 kota Oh, dong. kan lebih banyak kotanya. Iya kan lebih baik bangun 40 kota. IKN satu kota. IKN itu dalam waktu berapa tahun ya, sampai 2040 cuma 1,7 juta. Tapi kalau lo bangun semua kota, 100 juta orang yang urbanisasi udah terurus kotanya. Oke. Tapi gini, yang kita pengen ngobrol sama Koleon dan kita kasih kesempatan beliau untuk bicara, lo bisa bebas tanya-tanya. Gimana sih bangun network yang berkualitas? Dan lo kenapa milih ngumpul sama, ini kan rada aneh gitu ya. Tiba-tiba di tim pemenangan ada beberapa muka yang kita tahu, politisi. Leon gitu. Ngapain Leon gitu. Nah kita pengen, lah kita ada yang Google, jangan-jangan orang yang beda gitu kan. Bener. Sama. Intinya sebagai melengkapi bukan politik praktisnya yang kita bahas teman-teman ya, tapi dari segi bisnisnya ini kan membahayakan. Ya kan? Maksudnya kalau di Indonesia memperlihatkan keberpihakan itu kan kadang pisau bermata dua ya. Netralitas juga sama, terutama yang memang skala bisnisnya itu udah menengah dan atas gitu ya. Jadi kita nggak main yang bahas di bawah gitu, mikro. Itu kan bahaya banget.
Kalau tiba-tiba misalnya ketahuan ke kanan, yang kiri, Pernah loh terjadi banyak iya. perusahaan-perusahaan yang goyang karena foundernya Itu juga. Nah, apalagi kalau ngomongin networking di dalam perusahaan Anda itu kan memang ada yang ke kanan, kiri, atas, bawah kan. Itu kan kompleks banget. Lu spesifik dikit dong. Ada yang ke sepertiga. Ya. Oh, ada sepertiga. Iya. Ya ada 0102 udah gitu aja deh. Gimana tuh kok? Kita mulai kok. Apanya nih? Ya bahas gimana? pembahasan mengenai boleh dari dasar gimana menyikapi tentang networking di sebuah perusahaan dulu deh. Kita dari dasar dulu pelan-pelan kita naikin. Kita yang paling gampang biar kalian bisa jawab. Keputusan yang berani sih. Maksud Oke. gue Hmm. hitung-hitungannya tuh gimana sih? Apa emang lu udah berhitung banget gitu? Dan kasih tahu kami deh decision making prosesnya untuk Nah, kemudian oke. masuk ke sini. Abis itu kita backtrack ke your story gitu. Ya, sebenarnya secara pribadi aja sih. Saya pribadi itu saya mulai memikirkan, next journey gue apa nih gitu. Dan gue tuh merasa kayaknya di dunia swasta lah ya, di dunia private, di dunia corporate, udah selesai lah saya gitu. Itu yang saya ngerasain. Salahnya dari apa nih? Dari sisi anything gitu, apa yang bisa gue capai gitu udah menurut saya udah selesai. Nah, kenapa udah selesai? Karena saya itu menerima segala macam yang baik-baik loh. Jadi Indonesia tuh kasih saya everything menurut saya. Saya bisa sekolah dengan baik, terus berteman dengan baik, dapat Kalian partners kuliah di yang baik. Indonesia semua. Oh iya, saya dari TK, SD, SMP, SMA di Pontianak. Nah, kemudian kuliahnya saya di Atmajaya Jogja. Kemudian kerja di Jakarta. Nah, makanya kan saya sekolah dengan baik menurut saya. Saya kuliah, saya berteman juga, dapetin teman yang baik-baik, dapetin dosen, mentor yang baik. Nah, ketika saya bekerja di software company di Jakarta, saya juga dapat mentor teknologi yang baik. Dapat juga akhirnya partners yang baik. Akhirnya bangun Tokopedia juga menurut saya dengan segala ups and down-nya semuanya baik lah gitu. Sampai sekarang, sampai berkembang sebesar ini, saya bisa dapat kita bisa hire next generation leaders Tokopedia yang menurut saya juga keren-keren dan hubungannya sampai sekarang dengan saya cukup baik lah, sangat baik bahkan ya. Nah, menurut saya my next journey adalah give back untuk bangun negara. Udah itu menurut saya next journey, next levelnya ke arah situ. Karena ya kalau kita udah menerima kebaikan, menurut saya udah saatnya kita memberikan kembali sih. Oke. Jadi Nah, berangkatnya itu dari hati kecil dari saya. idealistic Ya. point of view banget ya. Iya, cuma kok kayaknya kayak template-nya gini kok. Ini kan di 2019, anggaplah 5 tahun yang lalu. Ini pun juga terjadi. Apakah memang ini ternyata ada kesamaan visi misi atau bahkan diharuskan atau mewajibkan gaya-gaya tech company atau startup founder lah. Itu terjadi ketika Pak Nadiem Makarim, Gojek, akhirnya balik lagi atau Masuk ke Kemendikbud. oh iya, itu kan artinya kan apa yang bisa gue berikan buat negara gitu ya. Ini kan maksudnya case-nya mirip-mirip lah ya. Nah, memang harus begitu apa seperti emang nggak bisa founder di perusahaan software tadi apa segala macam terus tiba-tiba nggak exit nggak apa harus banget negara gitu maksudnya. Gue tambahin dulu dikit ya dari iya. juga buat pertanyaan dan konteks. Tidak bisa tidak ya untuk bisa berkiprah lebih besar ya harus masuk ke pemerintahan. Karena pemerintahan itu yang punya budget paling besar Regulator ya. sebagai regulator dan bisa ngatur. Tapi yang menarik adalah begini, dari kisahnya Koleon tadi, keputusannya gue nggak mencium apa ya bahasanya ya. Bahasanya tuh bukan gue yakin menang, malah bisa jadi kan risikonya juga kalau kalah juga ada gitu ya. Tapi pengen tahu decision making, melengkapi pertanyaannya dari decision making akhirnya saya kok milih yang ini dan saya milih politik dan saya milihnya justru bukan nunggu sampai jadi dulu kan. For you lebih aman duduk aja di pinggiran, tunggu sampai pasangan andalannya, boleh disebut nggak sih? Enggak boleh. Kita Nggak nggak tolong kita nggak boleh politik praktis ya. Oke. Cuma biasanya saya agak ngegiring. Oke, lanjut. Oke. Yang kaosnya di situ gitu kan ya? Ah ya, fokus, Ya kan? fokus ya. Ya. Nah, itu kan belum tentu menang. Kenapa nggak lebih pragmatis, bantu tunggu sampai menang sehingga bisa lebih total? Rata gitu misalnya. Iya, jadi Tuh 2, 3 kan kita kecipratan 3-3-nya.
Oh bukan, justru diem aja. Jadi tunggu sampai salah satu yang menang, baru kemudian gabung. Anda nyindir saya atau gimana? Maaf, kayak misalnya kayak Pak Nadiem kan juga sebenarnya dia bisa berkiprah pada saat dia tahu dia mau ditempatkan di mana gitu kan. Iya. Tapi pada saat kampanye nggak kelihatan. Tapi sebenarnya ada tuh kampanye-kampanye tipis-tipis. Gue nggak pernah lihat sih, Pak Nadiem. nggak pernah lihat. Seingat gue nggak pernah lihat oke. gitu. Jadi kenapa kok kalian ngambil yang jalan yang menurut gue sangat beresiko? Mohon maaf ya, ini harus kita buka gitu ya. Dan pilihan yang juga sangat beresiko, karena di pilihan ini kan banyak persepsi yang bilang, aduh anti Tionghoa gitu ya, atau nggak mau ingin mendirikan negara Islam, atau yang pokoknya tidak friendly kepada yang minoritas. Tapi kenapa kalian ambil keputusan itu? Pengen denger sih. Oke, itu sebenarnya gini. Saya rasa ya, menurut saya hampir semua orang euforia percaya akan dunia pemerintah dan dunia politik itu muncul ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok berhasil menang Pilgub. Menurut saya itu ya kita nggak research lah ya, tapi kan kita bisa ngerasain mengubah. Nggak cuman doi doang. Betul, gitu ya. Jadi euforianya bahwa ada harapan di Indonesia itu pemerintahan bisa diisi oleh orang yang sederhana, orang yang bukan elit, tapi bisa bekerja, terus pemikirannya tajam gitu. Nah, geraknya cepat. Nah, itu euforianya kemana-mana tuh menurut saya, termasuk ke diri saya juga. Nah, jadi saya merasa wah sepertinya ada harapan di Indonesia nih. Nah, makanya saya secara pribadi juga mulai sering mengikuti berita-berita, informasi-informasi yang terkait dengan pemerintahan, yang terkait dengan politik. Terus terang sebelum itu nggak terlalu saya. Jadi saya ya sekedar baca berita aja lah gitu. Tapi nggak, karena interest saya nggak di sana, saya nggak dipikirin gitu. Nah, tapi kalau 2012 ke sini saya mulai pikirin itu gitu. Nah, akhirnya yang namanya idola kan kadang-kadang kita juga mencontoh juga kan. Nah, misalnya style leadership-nya begini, saya contoh-contoh juga gitu. Saya terapkan juga di kehidupan saya sehari-hari. Nyatanya? Waktu itu kan di Tokopedia. Nah, jadi saya sedikit banyak saya terpengaruh sedikit gitu kan oleh cara komunikasinya, cara cara memimpin, cara leadership-nya dan segala macam. Dua-duanya. Jadi misalnya kayak belusukan gitu. Nah, saya itu sejak di Tokopedia saya sering belusukan versi saya lah. Jadi saya itu sering turun ke berbagai kota, saya meet up dengan merchant-merchant, saya duduk di tengah-tengah mereka, saya dengar. Terus bahkan saya itu bikin WhatsApp group dengan merchant-merchantnya Tokopedia lah. Memang udah bikin desak Leon duluan berarti. Udah, jadi sampai sekarang kadang-kadang merchant kita kalau mereka udah punya masalah yang benar-benar pelik banget, mereka tuh pasti ngomel-ngomelnya ke WhatsApp group yang ada saya. Nah, biasanya saya akan diskusi dengan tim internal, cari tahu ini ada apa nih gitu. Yuk kita selesaikan masalahnya. Nah, kesannya reaktif tapi enggak. Karena gini, karena ini nih tumpukan masalah banyak, mungkin yang bisa reach out ke saya cuma 1-2 orang. Nah, ketika kita lihat keluhannya, kita bisa tarik root cause-nya. Nah, kalau kita lihat root cause-nya, kita bisa lihat tuh sebenarnya root cause yang kayak gini, berapa jumlah merchant yang kena. Begitu kadang-kadang ya, nggak semuanya sama, tapi kadang-kadang ketika kita cari tahu, kita query datanya, ternyata ada 1.700 kasus yang kayak begini. Misalnya, memang ada yang dikit, mungkin ada yang cuma 100-200, tapi ada yang sekali kena banyak gitu. Langsung timnya Tokopedia juga akan memperbaiki root cause-nya dengan baik. Jadi ya itu saya terpengaruh lah. Inspirasi dari Pak Jokowi, benar sih. Benar-benar saya sedikit banyak terinspirasi kan. Nah, tapi dalam perjalanan saya juga merasa bahwa kalau kita bangun company kita makin besar, leadership style yang centralized ke founders atau centralized ke C-levelnya itu nggak akan jalan, nggak akan berhasil. Jadi Tokopedia ketika 100 orang, 200 orang, 500 orang, 1.000 orang, kita merasakan chaoticnya itu bagaimana gitu. Nah, akhirnya kita kan juga di mentoring, terutama William lah ya, dia yang banyak hubungan dengan investors, di mentor oleh banyak sekali investorsnya kita. Kalau diajak sih saya juga ikut. Jadi saya juga ikut
misalnya meetup yang diselenggarakan oleh investor kita belajar dari company yang scale-nya memang udah lebih besar dari kita bisa tanya si levelnya, oh kamu begini bagaimana, kamu begitu bagaimana. Nah akhirnya kita belajar juga bahwa harus delegasi, kita belajar juga harus bahwa layer leadership itu penting gitu. Tapi jangan dilupakan core value-nya kita. Jadi kita harus, dulu tuh Tokopedia tuh nggak ada visi misi DNA itu nggak ada. Jadi orang yang kesempatan berinteraksi dengan William dan saya itu yang mengetahui. Tapi kan kita tidak akan pernah bisa meeting sama semua orang kan. Setiap kali meeting tuh town hall semua kan nggak mungkin begitu kan. Nah jadinya mulai itu lost in translation tuh. Nah jadi masalah-masalah gitu tuh mulai muncul. Nah akhirnya di titik tertentu akhirnya Tokopedia itu punya yang namanya CEO Office. Jadi William tuh disupport oleh CEO Office gitu. Nah kayak Chief of Staff gitu ya. Iya kayak TGUPP loh. Nah itu bahasa politiknya yang lain itu TGUPP. Percepatan integrator. Nah akhirnya ketika kita sudah punya CEO, tahun-tahun sekitar kita punya CEO Office, itu juga tahun-tahun Pilgub DKI yang dimenangkan oleh Pak Anies. Nah ketika itu seperti biasa lah kan, saya juga terpengaruh kan. Wah ini Pilgubnya brutal banget ya gitu. Brutal gimana? Ya perpecahan, saling menghujat. 2016 bro. 2016-17. Itu saling menghujat dan segala macam. Nah tapi di sisi lain, ketika saya membaca berita bahwa Pak Anies waktu itu membentuk yang namanya TGUPP, seingat saya banyak yang mengkritik. Katanya boros. Untuk apa kamu jadi gubernur tapi kamu suruh orang lain yang kerja, ya kan? Udah itu boros pula. Jumlah orangnya seingat saya pertama kali saya baca itu kayaknya seingat saya itu 72 orang bukan? Awalnya seingat belasan saya. terus puluhan, akhirnya 70. Iya saya sempat. Kalau ada staf sus 70. presiden itu nggak boros? Nggak, saya nanya maksudnya. Nggak tahu. Kan boros kan hitungannya dibandingkan dengan apa yang bisa dikontribusikan. Gitu. Jadi nggak bisa boros itu, karena 100 juta itu bisa boros, bisa hemat. Tergantung buat apa. Itu bukan parameter yang berdiri sendiri. Oke. Nah, tapi waktu itu saya secara pribadi saya merenung gitu. Ini kan mirip CEO Office ya. Di Tokopedia juga udah ada CEO Office. Jadi apa masalahnya gitu? Cerdas juga beliau. Jadi saya fair. Makanya saya ya udahlah gitu. Ya udahlah. Jadi saya nggak kan saya orangnya juga nggak ekstrim kan. Saya juga nggak pernah mengekspresikan ketidaksukaan atau kesukaan di grup-grup yang ada yang menghujat si A dan si B. Saya tuh nggak pernah menunjukkan saya mihak si A atau si B gitu. Jadi saya memang orangnya tenang-tenang aja, pasif-pasif, respon seperlunya gitu. Nah jadi memang saya nggak pernah frontal banget ngomongin A atau B gitu. Nah tapi ya itu yang saya ngerasakan gitu. Nah dalam perjalanan juga Tokopedia kan sering diajak oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, berbagai kementerian lembaga maupun pemerintah provinsi juga. Nah di situ kan kita memang berinteraksi dengan banyak sekali elemen pemerintah lah ya. Ada program ini, program itu. Nah ya memang saya pribadi dan beberapa tim saya juga ceritain ke saya, waktu kita engagement dengan Pemprov DKI, ya hasilnya baik gitu, pola kerjanya baik. Akhirnya sukses juga kok kita bikin waktu itu Jakpreneur ya. Jadi ada program kan Plus Jakarta. Salah satu programnya itu Jakpreneur. Waktu itu Jakarta Kota Kolaborasi. Jadi semua orang diajak untuk menjadi kolaborator. Terus kontribusi Tokopedia di situ apa? Digitalisasi UMKM. Oh oke. Nah dan bukan cuma Tokopedia, sebenarnya semua. Kan semua diajak karena kita kolaborator kan. Nah nggak mungkin namanya program langsung jalan begitu saja kan. Pasti ada meetingnya, ada ininya. Nah itu pola kerja itu terasa bahwa ini serius dikerjakan. Dan Pak Anies kan pasti meeting pertama aja gitu kan. Ya pasti follow up-nya ya working level-nya lah. Jadi kita sempat berinteraksi dengan dinas-dinasnya, dengan TGUPP-nya gitu yang in charge di Jakpreneur-nya. Nah, kita merasa ya ini enggak kok, ini bisa kok gitu, bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, akhirnya kan 1 tahun Jakpreneur itu perayaannya waktu itu pas Covid. Perayaannya pas Covid itu di Lapangan Banteng waktu itu. Nah, jadi waktu itu pameran kan. Jadi semua kolaboratornya pameran.
termasuk yang UMKM yang berhasil melalui digitalisasinya itu. Ya memang nggak semua orang lah kan, waktu itu 280 berapa ribu kan yang berhasil kan. Ya pasti terpilih kan, diseleksi. Akhirnya ada beberapa UMKM yang pameran di situ. Ternyata seingat saya, oh ini yang perform very very well di Tokopedia semua. Gitu waktu itu. Saya juga kaget. Saya tanya sama tim saya kan, ini kolaborator tapi kenapa yang platform digital cuma kita ya? Karena setahu saya semua platform digital kontribusi di situ. Kenapa itu? Saya nggak tahu. Terus kan saya bukan orang pemerintah, bukan TGUPP waktu itu. Tapi ya kita kolaborator platform digital yang diundang ke perayaan 1 tahunnya itu adalah kita. Dan saya yang mewakili. Jadi saya itu di atas panggung dikalungin rompi tuh. Sama Pak Anies. Plus Jakarta. Iya, waktu plus itu ya. Jakarta waktu itu. Ya jadi itu sih. Jadi jadi menurut saya leadershipnya Itu interaksi pertama di situ, jadi kenal banget. Iya. Sebenarnya sebelumnya udah pernah ada sih, tapi waktu itu interaksinya saya minimalis. Waktu itu beberapa bulan setelah Pak Anies dilantik itu kita bikin acara di salah satu spot di GBK. Waktu itu kita kasih beasiswa ya. Nah saya ingat banget waktu itu Pak Anies kasih petuah lah ya. Katanya jangan cuma dikasih aja. Nanti kita bisa bikin misalnya mahasiswa-mahasiswa yang dapat beasiswa itu bisa dijadiin Tokopedia Fellow misalnya, atau siapa Fellow. Dia sempat kasih, jangan begitu. Jadi ada follow up-nya lah, nggak cuma dikasih beasiswa terus ditinggal gitu. Ya itu interaksi pertama saya, tapi itu minimalis. Itu minimalis. After sales gitu dia ya. Ya jadi tapi yang lebih dalam itu yang di Jakpreneur itu gitu. Nah itu saya jadi punya dua Referensi. referensi leadership kan. Nah menurut saya leadership yang scalable, yang bisa yang bisa handle masalah-masalah kompleks, orangnya banyak, strukturnya kompleks, ya itu memang nggak bisa yang centralize ke leadersnya sendiri. Itu memang harus ada tim, ada strukturnya harus jelas gitu. Terus ya kalau di dunia tech ya OKR-nya harus jelas gitu. Terus OKR-nya ditagih pula gitu. Nah proses-proses seperti itu tuh yang saya lihat juga dijalankan di Pemprov DKI gitu. Mungkin ya mungkin karena itulah sebenarnya banyak sekali yang dijanjikan oleh Pak Anies kan sebenarnya terrealisasi kan gitu. Nah karena sistem kerja dari mulai vision, planning, executing sampai pengawasannya itu ada gitu. Ko-Leon, tahan sebentar. Ini kita ke Coach Rene dulu ya. Menyikapi penjelasan atau pemaparan beliau nih Coach. Artinya kan gue menemukan satu benang merah lah, yaitu kan banyak, ini kita coba netral dulu ya. Banyak orang beranggapan bahwa orang ini nih kayaknya ngomong doang, orang ini kayaknya kerja, orang ini kayaknya pinter retorika dan seterusnya. Ini buat semua rakyat atau apapun itu atau bawahan yang menyikapi si bosnya gitu. Nah, ternyata kan di sini kita lihat kerucutnya pada kerjasamanya atau eranya Pemprov DKI dengan Tokopedia saat itu. Berarti kan ada orang di balik layar yang bisa melihat ternyata begini loh kondisi kerja. Nah, maksud gue dalam hal ini atau konteks ini Coach, banyak orang dipersepsikan bahwa terutama pemimpin misalnya perusahaan apa segala macamnya, ini kayaknya dia ngomong doang nih, ini kayaknya kerja doang nih, apa mungkin dan lain sebagainya. Itu bisa dinilai tuh dalam hal apa ya, bahwa kok bisa-bisanya muncul orang ini dicap tentang jago ngomong, sedikit kerja, jago kerja, sedikit ngomong. Itu poinnya gimana? Kalau gini kan kita jadi clear. Artinya sekarang masyarakat jadi tahu, penonton jadi tahu bahwa oh berarti apakah gue harus tanya orang dalam yang pernah membersamai ya? Cuma kan kayak PR banget tuh. Taunya sekarang kan banyak banget asal klaim gitu loh. Ngukurnya gimana indikasi? Kita kan pernah belajar ya, jangan mudah menggeneralisasi. Oke. Ya kan, hanya karena gue nggak suka satu perbuatan lo, apakah itu cukup membuat gue nggak suka sama lo? Oke. Hanya karena gue pernah dikecewakan sama satu orang Tionghoa, apakah artinya semua orang Tionghoa itu buruk? Oh nggak bisa. Ini kan prinsip kan sebenarnya. Iya. Kita tidak melakukan ke orang yang kita juga nggak mau orang lakukan ke kita. Itu basic banget. Dan untuk bisa melalui proses itu PR-nya. Kenapa? Karena lo kan nggak berhadapan dengan orang itu di vakum. Di vakum tuh artinya lo one on one ketemu sama dia. Ini kayak kita ini kan kita diuntungkan banget bisa langsung nanya, bisa langsung tabayun. Ya, tabayun itu tuh kayak clarifying gitu ya. Bisa langsung tanya ke orangnya langsung, ya kan? Tapi kalau rata-rata yang terjadi apa coba? Yang terjadi adalah udah begitu bising kanan kirinya. Jadi gue denger kanan kirinya. Iya nggak? Dan gue kadang-kadang cuman samar-samar aja denger dari lo. So PR-nya apa kalau dari pengalaman Ko-Leon yang tadi udah diceritakan? Satu,
dia moderate tuh nggak gampang swing gitu tuh ya. Kalau marah brengsek emang brengsek gitu kan. Atau gue baik, ya Allah itu bukan manusia, itu malaikat. Gitu kan, betul kan? Jadi Swinger dia. itu swingnya parah. Dengar nggak tadi beliau? Iya emang orang ngomong ya udah gue simak dulu. Nggak harus gue nggak harus reaktif kan. Oke. Pada saat lu mengatakan gini, emang dasar tuh orang tukang ngomong. Terus lu gini aja Der. Iya ya, lu udah mengamini sesuatu yang belum lu pikir loh. Dan akhirnya nanti lo akan bawa itu ke yang lain. Dan sekarang bicara soal jago ngomong ya. Nabi Muhammad SAW kerjaannya apa sih bro? Oh ya, dakwah yang ngomong lah. Maksudnya gini, kalau kita nggak ngomongan yang baik itu berasal pekerjaan yang baik itu pasti diawali dari omongan yang baik. Gimana ceritanya gitu? Ngajak orang untuk bisa ngerjain, ngasih perintah aja tuh omongan. Dan kalau sekarang gue makanya suka itu kadang-kadang itu reduksionis ya. Jadi cuman bisa ngomong aja atau cuman kerja doang. Ya nggak bisa. Lo nggak boleh mereduksi permasalahan. Jadi ini problemnya dia adalah cuman bisa ngomong aja. Itu sama aja gue ngelihat problem lo adalah terlalu hijau. Kenapa? Karena lo pakai baju hijau gitu kan. Cuma kan pemaknaannya bisa banyak. Lo nggak berpengalaman atau lo nggak layak untuk dilihat gitu, paham ya? Jadi berarti cuma kendalanya mungkin gini kali. Ego distraksi. Iya itu satu. Dan yang kedua, orang ini kenapa akhirnya tercitra seperti itu kan karena memang ada sebagian dia nggak mau nunjukin, dia nggak mau deklarasi tentang hasil kerjanya, dia nggak mau begini apa segala macamnya. Terus apakah salah? Apakah memang ternyata si pemimpin ini harus banget kelihatan kemana-mana di media kan apa segala macamnya. Jadi ini kayak pisau bermata dua lagi nih. Gimana tuh? Kok waktu kemarin tuh ketika ngeliat bahwa ternyata ada jalinan hubungan dengan Pemprov apa segala macam saat beliau berjabat ya. Kita kalau konteks ini kan berarti kan memang gubernurnya yang kita pegang gitu ya. Karena memang Pemprov saat itu. Kan kelihatannya kayaknya nih harus di media ini biar kelihatan nih Pak apa segala macamnya tentang cara kerja gitu. Nah gini, menurut saya nggak ada jawaban pasti sih. Jadi kadang-kadang beda stage dari kehidupan kita atau beda stage dari company kita, caranya juga beda. Jadi ini sama persis dengan dulu awal-awal di Tokopedia ya. Kita merasa gini, ada warung bakmi yang enak banget, nggak usah dipromosin orang tahu tuh. Mau ditunjukin belok sana, set makan situ. Apa tuh kok? Nggak, anything. Di mana-mana ada kan. Pecinta kuliner pasti nggak bisa nih. Anak mie ayam banget. Yang ayamnya putih tuh bro. Tahu. Pek camki apa? Aduh, itu gue suka banget. Ya kan itu di mana-mana ada kan. Kalau kita ke Makassar, orang kasih tahu, oh iya konro banyak tapi yang enak di sini nih. Orang semua kasih tahu gitu kan. Nah, saya pernah mengalami fase itu. Nah, tapi di satu sisi kehidupan kan berkembang, ada sosial media apa segala macam. Jadi kadang-kadang ketika udah nggak relevan lagi, ini ada cara baru gitu. Nah kalau kita nggak mengikuti cara baru itu, ya kita bisa ketinggalan juga gitu. Jadi menurut saya tergantung situasi sih. Jadi harus cari balance lah ya. Nah kalau dari sudut pandang saya sih, saya secara pribadi saya nggak mau terlalu promosi itu oke. Quote unquote pencitraan itu oke, tapi pencitraan seperti apa? Nah kalau tipe kayak saya kan, saya pribadi kan lebih suka menjelaskan sesuatu yang substantif gitulah. Jadi boleh kita bikin videonya menarik apa segala macam, tapi videonya apa sih? Videonya bukan yang happy, tapi yang menunjukkan bahwa misalnya seberapa kerennya sih kita menikmati transportasi publik terintegrasi. Nah kan ada temanya. Temanya kan substantif kan. Nah, kalau saya pribadi personally saya lebih suka begitu daripada yang ya tidak substantif lah. Ya mungkin ada orang pandangannya beda, tapi menurut saya itu sih gitu. Saya suka ngelakuin itu gitu. Gue mau tajam lagi nih Wah, ya. Kan kalau udah ngomongin perusahaan tadi kan Tokopedia, itu kayaknya udah nggak ekonomi mikro tuh. Tapi kan mungkin tengah bahkan makro gitu ya. Karena besar ya perputarannya, revenue-nya, revenue stream-nya banyak, besar banget. Nah, di networking Anda nih, di jaringan-jaringan Anda dan lain sebagainya, itu kan pasti ada punya keputusannya gini. Gua kesini, kenapa? Karena pengusaha banget. Gua kesini, kenapa? Ya karena memang dia itu keberpihakan sama makro. Kenapa? Dan lain banyak why lah di situ. Nah sehingga dan lu kan tiba-tiba kan langsung trot gitu. Ya kan kayak
kayak bertolak belakang sama ekonomi mikro. Jadi small medium enterprise-nya tuh kayak beda sendiri gitu. Ini nekat banget nih orang gitu apa segala macamnya. Cuma gue menanya bukan dari lu nya nih kok, tapi dari sisi kawan-kawan di belakang Anda nih. Kan ada bener juga bahwa kalau kita kesini, ayo dong kita punya kepentingan begini gitu. Karena dia pro elit, pro konglomerasi gitu lah. Ya suatu sisi memang lu pro sana, tapi kan sementara yang diinjak kan yang mikro-mikro yang lebih banyak gitu skalanya 64 juta nih, 97%-nya. Ya tapi nggak peduli kayaknya buat mereka ya. Yaudah yang penting gue ngejar gue 3%-nya gitu. Kenapa ya? Dari sudut pandang mereka dulu. Kenapa mereka ambil jalan itu? Wah, terus terang saya nggak tahu. Nggak usah ngomong namanya deh. Nggak bisa kita, again kan nggak bisa generalisir kan. Oke. Kalau menurut saya, ya mungkin mereka punya framework of thinking sendiri. Mungkin ya kepentingannya berbeda gitu. Mungkin idealismenya berbeda. Agak susah ya kita generalisir ya. Apakah ya seperti rumor di luar sana ada ininya, ada itunya. Susah untuk kita ya oligarki apa saya susah apa kita nggak bisa apa judgement apa bahasa Indonesia gua jadi bingung ngejudge ya justifikasi apa sih ya justifikasi memaksakan pemahaman ya nah, kita nggak bisa nggak bisa judgement mereka senegatif itukah atau sebagaimana saya nggak bisa. Tapi kalau sudut pandang saya, oh iya saya bisa ceritakin. Boleh. Gitu. Berarti nggak apa-apa mulai dari Koleon aja. Tadi kalau yang pertama menurut saya pemerataan itu penting. Contoh ya, ketika dulu di Tokopedia kita lihat statistik, oh ternyata transaksi kita naik nggak naik, jumlah merchant kita naik nggak naik. Tapi begitu dilihat lebih detail lagi. Oh ternyata cuma terkonsentrasi di beberapa kota, di beberapa provinsi. Kok yang sini nggak ada? Jadi kita tuh sempat bikin OKR kita itu adalah bukan transaksi meningkat, bukan hanya ya transaksi meningkat, bukan hanya jumlah merchant meningkat, tapi kita mau jumlah merchant yang di luar Jawa meningkat. Itu beda banget kok. Beda. Maksudnya beda. Data lu menunjukkan di Tokopedia beda banget. Beda. Jadi kita mau lebih pemerataan diversity. Jadi kita mau ini kalau sekedar saya hit target transaksi, ya saya nggak bilang pasti gampang, tapi beda kalau kita hit target transaksi dengan diversification gitu. Kita hit target transaksi, tapi ternyata kita punya source of transaction, source of GMV lah, source of segala istilah-istilah financial, itu tuh cuma di 1, 2, 3 provinsi misalnya. Nah itu beda dengan diversify keluar. Dan saya juga ada pengalaman, misalnya ketika kita due diligence dengan investor, mereka tuh sempat lihat detail kan, semuanya lihat detail lah, surat lihat transaksi. Nah ada beberapa yang kritis dan kasih kesimpulan begini, wah kamu punya platform itu bukan platform internet. Platform internet ciri khasnya kan usernya banyak, diversification banyak gitu. Nah kalau kami melihat pola transaksi kalian, ini 80-20 nih, 80% tuh menyumbang. 80%. Iya, 20% itu yang lain-lainnya. Jadi 80% itu dikuasain oleh hanya top 2000 merchant doang misalnya. Nah itu langsung lain cerita tuh. Ini bukan internet company, ini bukan teknologi company, ini bukan company yang usernya banyak gitu. Enggak, ini terkonsentrasi. Ini bahasa kerennya, ini mah B2B nih. B2B2C. Not by design ya. Not by design. Jadi begitu kita refleksi diri lagi, oh iya ya, gua kan mau anyone ya, kenapa jadi nggak anyone? Nah makanya saya bilang value itu penting. Visi misi, value, prinsip itu penting. Jadi nggak anyone. Makanya kita mulai ke arah situ. Jadi kalau kita bikin tech company, teknologi ya, kita klaim kita internet company, tapi ternyata user kita hanya terkonsentrasi di satu kelompok, itu nggak bisa begitu gitu. Nah makanya kita harus diversify kan. Jadi jumlah merchant kita nggak boleh yang di kota-kota yang selama ini sudah biasanya kota-kota perdagangan aja gitu. Nah makanya kita mulai diversify keluar. Targetnya kita adalah kalau kamu tim merchant, kamu berhasil mencapai jumlah merchant, tapi begitu dilihat ya Jakarta lagi, Surabaya lagi, nggak bisa. Harus di luar. Itu bukan pencapaian dilihatnya. Supaya orang akhirnya bergerak ke arah yang memang sejalan dengan values yang sudah disepakati. Iya. Gila, gue jadi akhirnya nangkap ceritanya gini ya. Ini nggak maksud menyudut kemana-mana ya, tapi ada satu food estate, ada lagi satu lagi kontrak farming gitu ya. Ini kan perang terus nih,
panas nih. Nah, cuma kelihatan dari sini kenapa kok dirasa-rasa banyak yang pro ke vote estate gara-gara oke, kami elit, oke kami di sana. Kami perusahaan, kami di sana dan seterusnya. Nah, sehingga penuh deh tuh ya orang-orangnya, figur-figurnya di tipe yang support ke sini, yang kayaknya elit banget deh, perusahaan banget. Kenapa nggak di sini? Karena ya kami begini, ngapain gue ke sini? Kayaknya nih nggak maju, ngapain pola pikirnya bukan perusahaan banget, ngapain ini nggak rata apa segala macamnya gitu kan. Terus gue sambungkan lagi nih, Pak Tom Lembong, mohon maaf, peralat, Juicy Tom Lembong. Wah. Ya. Langsung naik view-nya nih. Juicy Tom Lembong mengatakan bahwa 5% dibanggakannya gimana? Kalau dicek di sini, jangan-jangan di situ masih banyak yang nggak kerja. Di sini ya gitu kan, pertumbuhan ekonomi kita 5% atau 5, sekian gitu. Nah, artinya dengan pola pemerataan, berarti kan harusnya yang pengusaha, mindsetnya yang elit ke sini ya. Yang dengan kontrak farming, yang dengan ini gitu. Gua nggak tahu nih balutan apa yang akhirnya menutupi, kabut-kabut apa yang akhirnya menghalangi, sehingga kok kayaknya seakan-akan kalau gua elit, gua pengusaha, kalau ke sini kayak nggak berguna gitu loh. Mendingan gue ke sini. Tapi sementara Tokopedia udah melakukan narasi-narasi itu sebelum adanya dengan gaung-gaungnya pemerataan, keadilan. Nggak sih? Maksudnya, padahal Tokopedia kalau dilihatin berarti kan ngincar ke rakyat yang banyak, anyone, tapi juga mindset usahanya juga berjalan gitu loh. Nah itu tuh, wow. Sekali lagi nggak bisa digeneralisir lah ya. Kita nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya kita jangan bahas kayak kamu ke sana. Tapi kita lebih bahas ini, Indonesia itu sebaiknya seperti apa. Nah, kalau kita ya karena saya di Tokopedia saya pernah ikut tim working level kita ke berbagai provinsi segala macam kan. Nah, di Indonesia kan memang Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi setiap daerah itu unik, beda-beda, karakteristiknya beda-beda. Kalau kita ngomongin pangan misalnya kan, timur sama barat udah beda. Iya beda. Jadi gini, kalau kita ngomongin pangan, mungkin saya punya kesempatan dialog diskusi dengan orang yang mengerti lah ya. Pangan kita itu kan beda-beda. Kalimantan lahan gambut kan cara menanam dan segala macamnya beda kan. Nah, jadi kita tuh harus melihat diversity-nya. Di Indonesia itu biodiversity-nya gede. Jadi sebenarnya Indonesia itu dari zaman dulu banget itu setiap orang di daerah masing-masing itu udah punya cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangannya mereka. Nah, seharusnya tuh nggak semuanya dipukul rata, semuanya beras gitu, semuanya berbasis beras dan nasi gitu. Nggak, sebenarnya sagu, jagung. Betul, di Indonesia Timur kan sebenarnya sagu kan. Nah, jadi seharusnya yang kita lakukan itu. Jadi kalau kita memaksakan semua orang seragam, sepertinya kurang tepat. Lebih tepat itu sebenarnya kita dengan effort yang kecil. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa begitu. Jadi pengetahuan lokal didukung dengan support dari pusat, baik itu kebijakan, baik itu pembiayaan, baik itu resource, baik itu teknologi mindset, baik itu automation dan segala macam supaya lokalnya bisa naik. Jadi menurut saya lebih tepat kalau Indonesia itu kita encourage masing-masing daerah, masing-masing pulau itu memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Kemungkinan mungkin ya setelah kita lakukan itu, siapa tahu ini harus di-research ya. Tapi siapa tahu ternyata kebutuhan beras kita tuh nggak perlu segede sekarang. Karena orang yang secara culture itu butuh beras itu mungkin cuma 30% atau 25% gitu. Nah kan jadi kan lebih diverse kan. Nah saya udah ketemu dengan pelaku-pelaku farm to table yang melakukan itu. Bahkan ya di Indonesia itu ada daerah yang mereka itu bisa menanam pangan di lahan tandus. Pangan lahan tandus itu ada. Tapi ya kita nggak tahu gimana cara nanamnya. Orang sana tahu. Dia kasih tahu begini caranya. Dan yang terjadi kita memaksakan satu solusi untuk semua dan itu yang berbahaya. Ya. Dan again ini mindset teknologi, personalization. One screen, one homepage. Beda-beda screennya saya sama screennya Mas Dery, sama screennya Coach Rene beda. Sama-sama pakai sosial media yang sama, tapi feednya itu beda-beda. Nah memang ya karena teknologi juga mengarahnya ke arah sana. Begitu kita memikirkan dan kalau kita punya kesempatan untuk melihat dan belajar tentang itu, oh iya benar ya gitu. Nah, jadi saya belajar kan Indonesia biodiversity. Jadi sebenarnya agak-agak kurang tepat ya menurut yang saya pelajarin itu kalau kita tanamannya itu seragam. Nah memang di Indonesia itu yang kehutanan kayak sekarang itu tanaman memang tumbuh saling mendukung gitu. Jadi ada tanaman apa tapi
samping-sampingnya ada apa. Jadi jangan dibabat dan diseragamin semua tanaman itu, jangan. Sawit. Gitu. Nah itu yang saya pelajari. Nah jadi ya kalau ngomongin pangan ya menurut hemat saya lebih baik begitu. Kita empowering petani lokal. Kita bilang kan kita tahu Indonesia butuh ketahanan pangan kan. Jadi apapun yang dia tanam pasti akan berguna. Nah tinggal kita support mereka kan. Oh kalau butuh automation kita support. Kalau butuh kejelasan bahwa setelah menanam pasti ada yang beli, ya kita support dengan contract farming gitu. Nah, kita support dengan jalur distribusi yang lebih efisien, lebih baik gitu. Kita support dengan macam-macam kan, financing gitu. Gitu sih menurut saya. Oke. Tapi bukannya sawit juga jadi akhirnya baik ya untuk membantu pertumbuhan ekonomi ya? Bagus, makanya kan tadi yang udah disampaikan, kita nggak mempertentangkan pertumbuhan ekonomi. Tidak harus yang besar itu dikecilkan. Iya, ya kan? Jadi membesarkan yang kecil tanpa harus mengecilkan yang besar. Kan itu prinsip ya. Tapi kan gini, kalau ngebayang nggak sih dialog ini? Lo ngebayang nggak sih kita 5 tahun lalu ngomong kayak gini? Iya. Nggak ngebayang dong. 5 Iya, tahun lalu nggak ngebayang. Iya, kebayang kalau bakal ada jadi eskalasi ke sana gitu. Kita nggak ngebayang ada ajang adu gagasan, bukan cuman ajang adu lucu-lucuan, iya kan? Ajang mana yang lebih cute gitu ya. Itu juga tetap jalan, tapi di samping itu ada elevasi obrolan. Dan nah di sini akhirnya nanti orang akan dipaksa untuk mikir gini. Lu cuman mikir jangka pendek atau jangka panjang? Bener nggak? Lo mau mikirnya what's in it for me, what's in it my family, my company, atau what's in it for the nation. Jadi kayak ada cerita yang menarik kan. Nih ada satu anekdot dikit sih. Obrolan gue sama salah satu timnya Taipan gitu ya. Jadi Pak Taipan ini bangun satu building mewah banget di lahan yang murah. Keren banget buildingnya. Ya. Dan masuk ke sana tuh areanya udah indah banget gitu. Cuman problemnya di seberangnya sedikit itu ada perkampungan yang sangat kumuh. Si Pak Asisten Taipan ini bilang gini, ini sih bangunan bagus ya, semoga tahan dibakar. Kenapa? Karena orang mau bikin restoran mewah di sini ngelewatin orang-orang yang susah lapar. Waduh. Tahu nggak apa yang dilakukan sama Pak Taipan? Kenapa? Dibangun langsung di kanan kirinya itu untuk perumahan, dan mereka punya cara untuk bisa bekerja di situ. Jadi orang-orang yang tadinya ngelihat itu dengan iri, jadi merasa ini jadi bagian. Dan untungnya yang punya bangunan itu nilainya naik atau kurang? Ya naik lah. Orang jadi, ada pergerakan ekonomi di situ. Beli belanja ini apa segala macam. Yang tadi bolak-balik diomongin sama Koleon kan gini. Iya lu udah kaya, tapi kalau lo kaya sendirian di satu tempat yang isinya orang miskin, tinggal tunggu waktu. Lo tuh dijambret, lo dirampok. Ini kasarnya kan gitu. Mudah-mudahan bangunan ini kuat dibakar. Iya benar kan? Demonstrasi, kerusuhan, waduh, semua itu kan nggak akan ada persatuan kalau kita nggak menawarkan keadilan. Nggak akan ada keadilan kalau kita nggak menawarkan pemerataan. Dan ini salah satu yang emang menurut gue ya ajang adunya di sini. This is it. Kalau lo mau denger bener-bener buat Indonesia, bukan buat nanti tanggal 14. Tapi selepas itu gimana? Tapi ini keren banget nih, harus ada episode 2. Iya, boleh. Coach, sebelum kita bahas komen-komen yang udah masuk nih, yang kemarin kita pekan lalu bahas mengenai Raffi Ahmad diduga pencucian uang. Kita mungkin yang ini kita bahas di sekalian aja nanti ya? Yang nanti gitu kan, karena kalian juga mesti ngejar pesawat katanya. Ya kan? Iya nih. Mau kemana Pontianak? Iya, kampung halaman. Wih, mau bikin desak leon di sana. Mau ngecek warga bagaimana? Nanti kita lanjut lagi kalau obrolan seru ya. Untuk kayak gini ya, kita lanjutin lagi ya. Bahas populer seru tuh. Boleh. Bahas apa? Popularitas. Yes. Kan katanya kan orang ini udah nggak populer. Itu seru juga tuh. Ini tentang networking kan ngaruh juga. Ya. Seru tuh. Orang ini kok popularitasnya udah menurun, sehingga dia mau nggak mau harus nyari pansosan yang lainnya gitu. Pansos sih boleh, tapi jangan nunggangin bansos. Ya, nanti kita bahas itu ya. Boleh. Siap. Coach kasih solusi.